Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan Integrated Parts bagian ketiga. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Firman Tuhan bagian pertama kita ambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau menyatakan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu, ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata
bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga, kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang ada di kota manapun yang saat ini sedang beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Saya mengajak seluruh jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ayo jemaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memakai hamba-Mu ini, mengurapi ia, memberi dia kemampuan berbahasa dengan bahasa yang sederhana,
supaya seluruh lapisan jemaat boleh mengerti kebenaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami mengerti hidup kami tidak sempurna. Banyak kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Pikiran kami, akal budi kami ingin melayani Tuhan, tapi tubuh insani kami melayani hukum dosa. Oleh sebab itu Tuhan, biar firman hari ini bekerja luar biasa, mengurapi setiap kami, memperbaharui rohani kami, pikiran kami, hati kami, iman kami bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertobat dan hidup untuk kebenaran, supaya kami dimerdekakan oleh kebenaran. Tuhan Yesus, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Shalom. Saudara-saudara sekalian, tema sermon online hari ini adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, integrated parts bagian ketiga. Integrated parts bagian ketiga itu kita membahas naluri, nalar, dan nurani. Jadi 3N, triple N, saudaraku ya, triple N. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, khotbah saya ini adalah untuk menjawab kebutuhan jemaat. Setelah jemaat mendengarkan khotbah saya beberapa minggu lalu, yang temanya peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, integrated parts, bagian 1 dan 2, muncullah berbagai respon jemaat yang hari ini saya akan munculkan, sehingga muncullah integrated part bagian ketiga. Saudara-saudara sekalian, saudara perlu memperhatikan dengan baik, saudara-saudaraku, khotbah hari ini akan terintegrasi dengan 8 khotbah, saudara sekalian. Khotbah apa saja yang sudah dikhotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Khotbah integrated parts bagian 1 dan bagian 2, peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, sudah 2 khotbah. Khotbah tentang dosaku diampuni, itu 3 khotbah, berarti sudah 5 khotbah. Tentang khotbah hidden sin, itu 2 seri, berarti sudah 7 khotbah. Dan satu lagi khotbah tentang peringatan Tuhan, berarti 8 khotbah, saudara sekalian. Jadi hari ini, saudaraku, firman Tuhan tadi akan terintegrasi dengan 8 khotbah yang sudah dikhotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Tentunya waktu saya integrate, saudaraku, saya tidak akan membahas detail. Saudara kalau ingin penjelasan detail, saudara perlu kembali lihat ke khotbah-khotbah yang sudah dikhotbahkan. Oke, saudara sekalian. Nah, saudaraku perlu memperhatikan. Jemaat sekalian, WhatsApp dari jemaat dalam pergumulan mereka setelah mendengar khotbah integrated parts bagian 1 dan bagian 2, integrated parts bagian 1, saudaraku, itu membahas tentang hidden sin, dosa tersembunyi. Integrated parts bagian kedua membahas tentang harta, tata, dan hawa nafsu. Dari 2 seri 2 khotbah itu, saudaraku, muncullah khotbah yang ketiga ini dengan melihat kebutuhan daripada umat. Jadi saudara sekalian perlu perhatikan pertanyaan jemaat ini seperti ini. Pak Pendeta, setelah mendengar khotbah Bapak 2 seri tentang peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, tentang dosa tersembunyi, dan tentang harta, tata, dan hawa nafsu, saya ingin meresponi. Nah, respon jemaat seperti ini. Saudara fokus. 1. Jemaat itu berkata, kok susah sekali ya Pak Pendeta, saya keluar dari jeratan dosa. Rasanya sulit sekali buat saya untuk keluar dari situ. Saya sudah ingin sekali, tapi ternyata saya seperti orang yang tidak punya kekuatan untuk lepas dari jeratan dosa itu. Kok bisa seperti itu ya Pak Pendeta? Ini menjadi keluhan jemaat, saudara-saudara sekalian. Rasanya sulit sekali keluar dari jeratan dosa itu.
Do it again, do it again, do it again. Sepertinya keinginan dalam tubuh ini tidak habis-habisnya, Pak Pendeta, untuk melakukan tindakan dosa. Kenapa ya, Pak? Saudara perlu memperhatikan. Tentunya 2 khotbah yang lalu itu, saudaraku, menyangkut hidden sin. Apa aja hidden sin itu? Benci, iri, dendam, sirik, saudaraku, ya, penipuan, segala macam ada di situ. Mengenai harta juga, mengenai harta, cara mendapat harta, termasuk judi, saudaraku, cara penipuan, juga tata, termasuk untuk mendapat jabatan, kedudukan dengan cara-cara yang tidak benar, menghilangkan kehidupan orang, dengan menyingkirkan orang, dengan bertatah di tengah-tengah penderitaan orang, juga di tengah menfitnah orang, termasuk juga hawa nafsu, saudaraku. Hawa nafsu itu berbicara mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan perempuan dengan perempuan, dan juga hubungan laki-laki dengan laki-laki, hubungan perempuan dengan perempuan. Itu menyangkut menjadi masalah yang besar, saudaraku. Dan jemaat bertanya, kok sulit ya, Pak? Susah sekali lepas dari situ. Kenapa ya, Pak Pendeta? Ada rasa ketakutan, tapi gak bisa lepas. Judi itu, Pak Pendeta, itu merasuk diri saya. Rasanya kalau tidak berjudi, saya kehilangan suatu gairah hidup, Pak Pendeta. Kenapa seperti itu? Ada juga seorang diaken, dia tidak mau sebut nama. Dia itu aktivis gereja, saudaraku. Dia diaken, dia aktif dalam suatu persekutuan besar. Dia WhatsApp, Pak Pendeta, saya ini aktivis pelayan Tuhan. Jabatan gereja cukup tinggi. Di persekutuan yang besar itu saya pemimpinnya. Tapi jujur Pak Pendeta, saya suka sekali konsumsi itu gambar-gambar pornografi. Pada saat saya melihat hal seperti itu, ya gambar pornografi pasti tidak berpakaian, saudaraku. Saya merasa senang sekali Pak Pendeta. Jadi keinginan saya itu melihat hal seperti itu menjadi suatu kebiasaan. Padahal saya tahu itu tidak benar. Kenapa seperti itu? Saya ingin lepas, tidak bisa Pak Pendeta. Kenapa seperti itu? Ini pertanyaan jemaat, saudaraku. Ada juga jemaat yang bertanya, saya sudah tidak mau sirik, tidak mau benci, tidak mau dendam kepada orang itu. Tapi ketika melihat dia sukses, melihat dia berhasil, iri saya, sirik saya, dendam saya muncul lagi Pak Pendeta. Kenapa saya seperti itu? Kok susah sekali melepaskan diri dari jeratan dosa itu? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Saudaraku, ini adalah pergumulan jemaat loh, saudaraku. Dan mungkin juga pasti menjadi pergumulan setiap kita yang sedang mengikuti ibadah hari ini, saudaraku. Yes. Hubungan laki-laki dan laki-laki. Ada jemaat WhatsApp, Pak Pendeta, saya adalah pribadi yang tertarik dengan hubungan laki-laki dan laki-laki. Termasuk hubungan perempuan dengan perempuan, saudaraku ya. Kita lengkapi. Dalam diri saya, Pak Pendeta, ada hawa nafsu seperti itu. Saya tahu itu dosa, tapi saya sulit mengendalikannya. Rasanya saya tak berdaya, Pak Pendeta. Untuk keluar dari jeratan itu susah sekali. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Aku takut, tapi tidak bisa lepas dari itu. Bagaimana saya bisa lepas dari itu? Saya sudah dengar khotbah Bapak. Saya sudah dengar khotbah tentang ketika dosaku diampuni 3 seri. Saya sudah dengar tentang peringatan Tuhan. Saya sudah dengar tentang hukuman Tuhan. Berseri-seri khotbah Pak Pendeta. Tapi saya gak bisa lepas dari jeratan itu. Kenapa ya Pak? Ini pertanyaan jemaat saudara sekalian. Oke? Jemaat menyimak dengan baik. Perlahan sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan jemaat yang saya tampilkan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya tampilkan. Tapi hari ini menjadi suatu pergumulan bagi saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin saudara punya dosa yang lebih daripada yang saya jelaskan. Saudara sendiri yang tahu. Jadi itu termasuk dalam khotbah hari ini. Oke, saudara sekalian, sekarang kita lanjut. Saudara-saudaraku, saya langsung integrate dengan 8 khotbah yang sudah saya khotbahkan, saudaraku ya. Saya langsung integrate. Tentunya tidak detail. Kalau mau detail, kembali ke khotbah-khotbah yang sudah saya khotbahkan, saudaraku. Integrasi itu melihat hal yang penting-penting dalam setiap khotbah itu, saya menjadikan satu kesatuan. Itu integrate namanya, saudara sekalian.
Saudara-saudara, ketika jemaat bertanya, kenapa ya Pak Pendeta? Kok saya tidak bisa lepas dari jeratan dosa? Itu terus yang saya lakukan. Udah bertobat 2 minggu, lakukan lagi. Kenapa ya Pak? Saya tidak bisa lepas dari jeratan ini. Why? Saudara, saya langsung integrate. Perlu fokus. Perlu konsentrasi, jemaat sekalian. Kita perlu memahami, saudaraku, seperti saya khotbahkan di 3 seri ketika dosaku diampuni, saudara sekalian. Kita perlu memahami secara basic, saudaraku ya, secara basic, kita ini manusia berdosa. Sebelum percaya Tuhan Yesus dengan setelah percaya Tuhan Yesus ada hal yang berbeda. Nah, jemaat harus menyimak basic ini supaya kita bisa masuk ke basic, intermediate, and advance dalam hal kerohanian, saudaraku. Oke? Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah manusia berdosa yang terus-menerus berdosa. Di Alkitab, di kitab Yesaya pasal 64 yang kita baca tadi itu, disebut sebagai kain kotor, filthy rags. Kain kotor itu ya kain yang kotor sekali, yang dipakai orang untuk lap meja lah, untuk kotoran, saudaraku. Kain kotor. Jadi pada saat kita manusia berdosa yang belum percaya Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan itu filthy rags, kain kotor, saudaraku, terus-menerus berbuat dosa. Ketika kita dipindahkan menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat anugerah pengampunan dan keselamatan, saudaraku. Kita ada di kain merah. Tadi kain hitam, kain kotor, saudaraku, filthy rags. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita ada di kain merah. Kain merah itu adalah terus-menerus disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Oke? Dan suatu hari, ketika kita sampai di sorga, kita ada di kain putih. Artinya, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi kita manusia seperti itu kondisi, saudaraku. Nah, sekarang kita bahas yang tengah. Kain merah. Ketika saudara dan saya, saudara sekalian, saudara-saudara jemaat yang mendengarkan dan saya, ada di posisi kain merah, sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Tuhan, sudah disucikan, kita ada di kain merah. Dah, jemaat dengar. Ketika kita sudah ada di kain merah, jemaat sekalian, kita bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Sekalipun kita sudah ada di kain merah, possibility untuk berbuat dosa itu masih sangat besar, jemaat sekalian. Berhenti sebentar. Yang kecil-kecil dulu, supaya membuat kita itu ngerti dengan baik. Sudah jadi orang Kristen, masih bisa berbohong nggak? Bisa. Ini yang kecil dulu, jemaat sekalian. Sudah jadi orang Kristen, masih bisa menipu nggak? Bisa. Sudah jadi orang Kristen, bisa nggak melakukan tindakan menghilangkan kehidupan orang lain? Bisa, jemaat sekalian. Setelah jadi orang Kristen, bisa nggak memalsukan, membuat finansial secara fiktif? Bisa, jemaat sekalian. Setelah menjadi orang Kristen, bisa nggak kita memfitnah orang lain? Bisa. Jadi saudaraku, pada saat kita ada kain merah, possibility, kemungkinan untuk membuat dosa itu masih sangat besar, saudaraku. That is why, itulah sebabnya. Ketika jemaat bertanya, kenapa ya Pak? Kok saya sulit ya Pak Pendeta? Kok saya sulit keluar dari jeratan dosa itu? Itu terus yang saya lakukan. Kenapa saya tak berdaya Pak Pendeta? Saudara dan saya ada di posisi kain merah. Possibility untuk berbuat dosa itu sangat besar. Dan faktor lain yang menyebabkan itu adalah masalah pergaulan. Saudaraku, sudah pasti. Saya susah loh Pak Pendeta lepas dari jeratan judi, karena teman-teman penjudi semua. Saya susah Pak Pendeta lepas dari jeratan hawa nafsu. Ya. Sekalipun saya sudah punya istri, sekalipun saya sudah punya suami, saya masih terlibat dalam persetubuhan dengan pasangan lain. Karena saudara punya teman-teman seperti itu. Lingkungan, pergaulan mempengaruhi saudara untuk tidak bisa keluar dari jeratan dosa itu. Saudara akan membenarkan diri. Orang lain juga begitu kok Pak.
Teman-teman juga begitu kok. Teman-teman bisnis juga doing bisnisnya kotor kok, Pak. Ya. Hal wajar lah, Pak. Teman-teman juga begitu, sudah punya suami, punya istri, mereka mengajak ke dunia nightclub, kami pergi dan melakukan hal seperti itu, hal yang biasa kok, Pak, karena pergaulan. Yang faktor kedua, faktor pertama karena apa? Possibility buat dosa itu masih sangat besar. Poin ini harus benar-benar aware. Poin ini kita harus benar-benar sadari, jemaat sekalian. Sadari. Kalau tidak, sampai mati pun tidak bisa lepas dari jeratan dosa. Maka muncullah pertanyaan jemaat, kok susah ya Pak pergaulanmu itu? Siapa dulu? Temanmu siapa dulu? Temanmu siapa dulu? Orang-orang yang bergaul dengan kamu sehari-hari itu siapa? Kalau mereka yang seperti itu, kamu pasti ikut di dalamnya. Kalau kamu tidak lepas dari mereka, mungkin kamu bisa lepas dari jeratan itu. Yang pertama, ingat, kita possibility buat dosa masih besar. Nah, saudaraku, ingat tadi saya baca di kitab yang Paulus ngomong, saudaraku, ya, di Paulus itu berbicara, saudaraku, di Roma pasal 7, Paulus ngomong apa? Aku ingin buat baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Paulus pun bergumul hal yang sama, saudaraku. Dia bergumul hal yang sama. Dia tidak jelaskan apa itu, tapi pasti menyangkut hidden sin, harta, tata, dan hawa nafsu. Pasti di situ, saudaraku. Nah, saudara sekalian, akal budinya ingin melayani hukum Tuhan, tapi tubuh insani itu loh, anggota-anggota tubuh ini, saudaraku, melakukan hukum terjerat oleh hukum dosa. Pikirannya ingin buat baik, tapi justru yang jahat yang ia lakukan. Sama kan? Waktu jemaat bertanya, Pak, aku pengen ini loh, pengen berbuat ini, pengen bisnis bagus, ingin hidup benar, ingin sayang suami, ingin sayang istri, ingin hidup dalam dunia hawa nafsu yang benar, tapi justru yang jelek yang aku lakukan. Itu dia, saudaraku. Tubuh insani kita, saudaraku. Tubuh insani kita terjual dalam hukum dosa. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, jemaat menyimak. Jadi gak boleh salahkan siapa-siapa. Kita harus sadari kondisi diri kita. Baru saya pembahasannya lanjut, saudaraku. Oke, ini poin pertama, saudara pegang dulu ya. Jadi nggak usah salahkan siapa-siapa. Aku dikutuk ya Pak. Aku kerasukan setan ya Pak. Aku diguna-guna ya Pak. Aku di apa? Jangan dulu pikir ke sana. Basic poinnya adalah diri kita sendiri dulu. Karena kita kain merah, saudaraku. Kita ada di posisi kain merah. Possibility-nya buat dosa sangat besar. Apalagi dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman, saudaraku. Itu sangat besar. Jadi ingat basic point ini. Berhenti sebentar. Jemaat dan dengar khotbah sampai sini, sadari nggak itu? Teman-temanmu mengajak kamu ikut judi online. Teman-temanmu mengirim kepada kamu pornografi. Teman-teman mengajak kamu pergi ke nightclub. Teman-teman itu, sekelompok teman lama itu, sambil olahraga, mereka sudah ada kebiasaan yang buruk, kamu ikut di dalamnya. Teman-teman sekelompok yang biasa mabuk-mabukan itu, saudaraku, kalau sudah ada free day, ada hari bebas, kecenderungan adalah ajak berapatan sudah mabuk, saudaraku, seperti itu. Iya kan? Teman-teman yang segolongan, yang sukanya laki-laki dan laki-laki, yang sukanya perempuan dengan perempuan, satu grup itu, saudaraku, mereka punya signal, mereka tahu itu teman. Hoping tanda kutip itu. Jadi mereka sudah ada geng, ada satu kelompok yang ikut main di situ, tidak akan keluar, saudaraku. Tidak akan lepas dari jeratan dosa, karena lingkungan itu seperti itu. Oke? Saudara menyimak? Saudara saya harus menyimak hal ini loh. Kita harus hati-hati, saudaraku. Kita harus hati-hati, kita harus aware. Lihat seperti Paulus melihat diri kita sendiri. Aku pengen buat baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia celaka aku. Kenapa saya seperti ini? I'm filthy rags, saya ini kain kotor. Saudaraku, seperti itu. Oke? Sadari seperti itu, kita lanjut. Jemaat sekalian, kalau sudah oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Khotbah hari tidak akan panjang. Tapi cukup untuk menghidupkan saudara punya 3N. Naluri,
nalar, dan nurani. Saudaraku, 3 N itu. Nah, jemaat sekarang menyimak. Poin kedua, di khotbah tentang peringatan Tuhan, khotbah berapa bulan lalu tentang peringatan Tuhan, saya sudah menjabarkan manusia berdosa itu ada 4 kota. Fokus, saudaraku. Oke? Manusia berdosa itu ada 4 kota. Kota pertama, saudaraku, manusia berdosa yang sangat keras dan say absolutely no. Seperti itu. Jadi kotak pertama manusia berdosa yang tidak peduli, tidak mau bertobat, peduli amat, saya tidak butuh itu. EGP, emang gua pikirin. Itu manusia berdosa kotak pertama. Kalau dia dengar khotbah ini, saudaraku, dia langsung matiin. Dia pindah khotbah lain. Kenapa? Tidak mengenakkan hati dia. Itu loh, manusia kotak pertama ya, manusia berdosa kotak pertama. Dia tidak peduli itu, saudaraku. Dan saya berharap waktu saudara dengar khotbah ini, saudara adalah manusia yang berdosa di kotak pertama. Saudara harus bertobat, saudaraku. Mengapa? Saya akan jelaskan di ujung khotbah nanti. Manusia berdosa di kotak kedua. Kotak pertama tadi udah keras. Enggak. Manusia kotak kedua, saudaraku, yes or no. Manusia berdosa di kotak kedua, dia mulai ragu. Dia mulai takut. Dia mulai khawatir. Dia mulai gak enak perasaan dia. Kalau dia sudah commit sin, dia sudah buat dosa, gak sejahtera hati dia. Kerja pun gak tenang, tidur pun tidak tenang, was-was terus. Baca firman menakutkan, doa pun rasanya hambar, saudaraku. Dia yes or no, mau bertobat, tapi rasanya masih ingin hidup dalam dunia dosa seperti itu. Jadi orang ini, saudaraku, dia ragu-ragu, orang di kotak kedua ini. Mau, tapi tidak berdaya. Karena pengaruh teman juga. Ya nantilah, kapan-kapan aja. Kalau nanti ada waktu. Jadi orang berdosa di kotak kedua, saudaraku, dia mulai ragu. Tapi sampai di situ saja, saudaraku. Sampai di situ saja. Lemah sekali. Kekuatan itu untuk melawan dosa itu tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Dan di kotak kedua ini, siapa tahu pada saat khotbah ini sedang dikhotbahkan, jemaat ada di kotak kedua. Banyak loh. Dari sharing WhatsApp itu seperti itu. Saya udah takut, Pak. Takut saya, Pak. Sebab Pak khotbah tentang Daud itu, keluarganya ada pedang di keluarganya seumur hidup. Saya takut anak-anak saya terkena dampaknya daripada dosa yang saya lakukan, Pak. Mulai takut, jemaat mulai khawatir. Tapi saya tidak bisa keluar, Pak Pendeta. Saya tidak bisa keluar. Saya takut, Pak. Saya punya anak gadis. Saya punya anak laki. Saya takut mereka akan mengalami hal-hal yang buruk karena perbuatan saya. Tapi tidak bertobat, saudaraku. Ini manusia ada di kotak kedua. Nah, manusia berdosa yang ada di kotak ketiga, dia menyesali. Setelah dia melakukan, dia judi online, dia nipu orang, dia fitnah orang, dia sirik kepada orang lain, dia melakukan hubungan laki dengan laki-laki, hubungan perempuan dengan perempuan, dia melakukan hubungan di luar hubungan suami istri, saudaraku. Dia menyesali, bahkan menangis, saudaraku. Dia menyesali luar biasa. Tapi sampai di situ hanya penyesalan, only regret, tapi no repent. Hanya menyesali, tapi tidak ada pertobatan. Karena kenapa? Jeratan dosa itu begitu kuat mengikat dia. Seminggu lagi temannya telepon, dia akan lakukan lagi. 2 bulan itu teman mengajak, dia akan lakukan lagi. Temannya tidak mengajak, dia akan telepon temannya untuk ikut sama-sama. Saudaraku, ini manusia berdosa ada di kotak ketiga. Berhenti sebentar. Engkau kayak itu orangnya. Coba menyimak. Menyesal ya? Menangis ya? Kok begitu saya, Pak Pendeta? Setiap kali saya lihat suami saya merasa berdosa sekali. Setiap kali saya lihat istri saya merasa saya terpukul, Pak Pendeta. Kesetiaan mereka teruji, tapi aku orang yang tidak setia. Ketika saya lihat anak-anak saya hidupnya tidak benar, aku terpukul, Pak Pendeta.
Karena aku sudah memberi contoh yang tidak baik. Aku menyesal, Pak. Aku menyesal. Ketika aku melihat bisnisku seperti ini modelnya, aku takut. Apakah aku mewarisi harta yang seperti kepada anak cucu saya? Aku takut, pendeta. Aku menyesal dengan semua yang saya lakukan. Tapi sampai menyesal saja, titik. Tidak pernah bertobat, saudaraku. Itulah manusia di kota ketiga. Engkau itu orangnya. Dengarkan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Dengar pelan-pelan khotbah hari ini. Engkau yang keras, say no. Kotak pertama. Engkau mulai ragu-ragu, yes or no, di kotak kedua. Engkau yang sudah menyesali, sering sekali menyesali, tapi besok sudah lakukan lagi. Engkau manusia berdosa di kotak ketiga. Dan manusia berdosa di kotak keempat. Dia menyesali. Bukan saja menyesali, tapi dia bertobat, saudaraku. Menyesali dan bertobat. Lepas dari jeratan dosa dan hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Tetapi 3 bulan jatuh lagi. Kenapa ya Pak Pendeta? Aku sudah menyesal, aku sudah bertobat. Tapi aku jatuh lagi loh Pak Pendeta. Kenapa seperti ini? Saudaraku, 4 kota ini bisa terjadi kepada setiap kita, saudaraku. Harus hati-hati. So, how? Apa harus kita perhatikan hal ini, saudaraku? Nah, saudara menyimak untuk tema hari ini. Saudara-saudara sekalian, peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 3 bagian ini sebenarnya suatu cara yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan kita punya 3N, yaitu naluri, nalar, dan nurani. Insting, intelek, intuition, saudaraku. Jadi sebenarnya Tuhan menggunakan peringatan itu, saudaraku. Berbagai peringatan yang Tuhan gunakan itu, dengarkan khotbah di tema peringatan Tuhan, saudaraku. Nah, peringatan itu, saudara sekalian, ya, cukup keras biasanya. Peringatan itu sudah menjadi suatu wanti-wanti yang sangat bisa menyakitkan kita juga, saudaraku. Lewat peringatan itu, Tuhan mau hidupkan kita punya 3N. 3N kita mau dihidupkan. Secara insting kan itu tidak benar. You buat seperti itu. Secara akal budimu, secara nalarmu, you punya intelek itu. Ketika kamu baca firman Tuhan, kamu tahu itu kan tidak benar. Tidak boleh buat seperti itu. Tuhan mau hidupkan bagian itu. Dan bagian lebih dalam lagi, hati nuranimu itu. You punya 3N yang ketiga. Nurani itu, Tuhan bicara di situ lebih dalam loh. Itu dia, hati nurani itu membuat kamu gelisah. Membuat kamu tidak bisa tidur. Kerja pun tidak nyaman. Pelayanan pun tidak nyaman. Pelayanan tidak nyaman. Kerja tidak nyaman. Ngopi di Starbucks pun tidak nyaman, saudaraku. Apapun yang kamu lakukan itu seolah sesuatu yang terpaksa. Ya dijalani aja. Tapi deep inside your heart, dalam hati nuranimu itu sudah seperti ilustrasinya. Mata kita itu yang ada pasirnya. Nggak nyaman, saudaraku. Itulah Tuhan bicara lewat hati nurani itu. Lewat peringatan itu, Tuhan mau hidupkan kita punya 3N. Tapi siapa yang mau? Saya berharap saudara dan saya mau. Nah, kalau 3N lewat peringatan itu tidak hidup, saudaraku, Tuhan pakai pengampunan. Pengampunan itu adalah janji Tuhan, saudaraku. Dosamu sehebat apapun, jikalau engkau mengakui dengan jujur, maka Tuhan akan mengampuni. Pengampunan itu berupa janji Tuhan, saudaraku. Jikalau engkau mengaku ya, dengan jujur semua dosamu, Tuhan akan mengampuni. Dan dalam pengampunan bagian itu pun, Tuhan ingin menghidupkan 3N itu, saudaraku. Tapi ingat, pengampunan Tuhan baru terjadi kalau ada pertobatan. Tapi kalau kita tidak bertobat, bagaimana pengampunan bisa jalan? Kalau kita tidak bertobat, bagaimana 3N itu bisa hidup, saudaraku? Dan ketika kita hanya menyesal saja, say no, atau kita merasa nantilah, saudaraku, bagaimana pengampunan itu bisa tiba kepada kita? Ini poin kedua. Pengampunan itu untuk menghidupkan triple N itu. Gagal juga, Tuhan pakai hukuman, saudaraku. Tuhan pakai hukuman. Jadi hukuman itu, saudaraku, tujuannya juga adalah menghidupkan 3N itu. Yang kita baca di kitab Yesaya itu, saudaraku. Kita baca di kitab Yesaya tadi itu. Benar? Apa yang dikatakan kitab Yesaya itu?
Engkau Allah yang murka. Kota kudus-Mu Tuhan sudah menjadi padang gurun. Sudah habis, saudaraku. Disapu bersih sama Tuhan, dihukum. Ya. Kota Sion, tempat Tuhan, sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sudah sunyi sepi. Habis rumah ibadahnya. Tempat bait suci nenek moyang kami beribadah sudah menjadi umpan api. Harta nenek moyang kami sudah menjadi reruntuhan. Itu hukuman, saudaraku. Itu hukuman. Nah, hukuman itu yang seperti itu untuk menghidupkan 3N, saudaraku. Untuk menghidupkan itu. Tapi berhenti sebentar, jemaat sekalian. Hukuman itu menyakitkan, saudaraku. Cara hukuman Tuhan itu macam-macam caranya, saudaraku. Lewat api, lewat air, lewat penyakit, lewat bencana, lewat kehancuran rumah tangga, saudaraku. Lewat banyak hal. Hukuman itu tiba, tujuan Tuhan adalah untuk menghidupkan 3N supaya kita bertobat, saudaraku. Yes. Perhatikan poin ini. Saudara, kalau peringatan Tuhan sudah tiba, saudara tidak bertobat, saudaraku, 3N itu nggak hidup, Tuhan kasih janji pengampunan. Tapi saudara juga tidak mau bertobat, Tuhan berikan penghukuman, saudaraku. Penghukuman itu menyakitkan. Ayat yang kita baca tadi itu, di Petrus 1, Petrus 2 itu, saudaraku, apakah itu suatu pujian? Kalau kita menderita karena kita buat jahat. Kalau kita menderita, kita buat baik, itu kasih karunia. Tapi kalau kita menderita, penderitaan itu terjadi karena kita buat dosa. Karena kita commit sin. Kita senang di dalamnya. Kita terlibat bersama-sama teman-teman seperti itu. Kita ada di kumpulan pencemooh. Kita hidup di kumpulan lingkaran orang-orang yang senang melakukan dosa seperti itu. Apakah itu disebut pujian, saudaraku? Itu hukuman. Itu hukuman, saudara sekalian. Itu hukuman. Nah, saudaraku, pelan-pelan kita menyimak. Pak Pendeta, kalau seperti ini, sudah seperti apa yang harus saya lakukan? Di kitab 1 Petrus 2, saudaraku, yang kita baca tadi itu, jelas sekali dikatakan, Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita lepas dari jeratan dosa dan hidup untuk kebenaran. Paulus juga berkata tadi di Roma pasal 7, manusia celaka, siapa bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Yesus Kristus, kata ayat itu, saudaraku. Jadi Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah sucikan dosa kita. Lanjut kehidupan ini, kita harus berjuang. Tuhan sudah sucikan dosa kita, bukan berarti kita nggak bisa buat dosa lagi. Kain merah, jemaat sekalian, kain merah. Hati-hati, possibility untuk berbuat dosa masih besar. Kita harus berjuang di bagian itu. Harus berani bayar harga. Harus berani say no kepada dosa. Itu loh jemaat sekalian. Jadi saudara-saudaraku, perlu menyimak dengan teliti. Siapapun kita, termasuk saya, yang hari ini mendengar khotbah tentang triple N ini, saudara sekalian. Tuhan pakai peringatan untuk menghidupkan triple N. Saya berharap ini berhasil. Tuhan menggunakan pengampunan untuk menghidupkan 3N kita. Saya berharap ini berhasil. Tuhan menggunakan hukuman, saudaraku. Saya berharap ini juga berhasil. Dan ini dikembalikan kepada jemaat masing-masing. Engkau sudah ada di posisi mana, jemaat sekalian? Perlahan. Kau ada di posisi peringatan, masih tahap peringatan? Atau kamu sudah bertobat dan pengampunan sudah terjadi? Atau engkau hari ini sudah alami hukuman Tuhan, Pak? Sudah, Pak. Habis, Pak Pendeta. Habis, Pak Pendeta. Nggak tahu lagi harus bagaimana hidup ini. Itu yang terjadi, jemaat sekalian. Mungkin di antara jemaat, ketika benar khotbah ini sampai di sini, saudaraku, jemaat berpikir, pakai 3N kembali, berpikir jemaatnya. Pak Pendeta, bukannya saya nggak mau bertobat, tapi pengaruh lingkungan begitu besar. Keluar dari lingkunganmu. Keluar dari teman-teman seperti itu. Kalau engkau tidak keluar, kau tak mungkin lepas, saudara sekalian. Tak mungkin. Karena mereka sudah dipakai oleh setan untuk menjerat engkau. Yang kedua, Pak Pendeta, saya masih di bagian peringatan Tuhan. Saya pikir oke lah. Enggak oke. Enggak oke. Tidak oke. Peringatannya sudah pahit. Peringatan sudah bisa menimbulkan penyesalan luar biasa. Peringatan itu sudah nggak enak di hati. You punya
Hati nurani terusik, bukan main lek peringatan. Sudah nggak enak hidup. Sudah tidak enak hidup. Pak Pendeta, saya merasa nanti suatu hari kalau saya bertobat, Tuhan pasti mengampuni saya. Nantilah Pak Pendeta, saya kalau bertobat, Tuhan juga ampuni saya. Jemaat ingat, jangan mempermainkan pengampunan Tuhan. Don't playing God. Jangan pikir, nanti saya minta ampun juga Tuhan ampuni kok. Nggak harus seperti itu. Dan tidak akan seperti itu, karena Tuhan tahu hati kita dalamnya jahat. Kita sedang mempermainkan pengampunan Tuhan. Hukumannya double. Hukumannya double, jemaat sekalian. Karena kita mempermainkan janji Tuhan, kita mempermainkan pengampunan Tuhan, kita playing God. Itu bahaya, jemaat sekalian. Atau jemaat berpikir, Pak Pendeta, saya ada di peringatan Tuhan, saya ngerti pengampunan Tuhan, tapi saya belum sampai kok di hukuman Tuhan. Bagi saya, kondisi seperti ini, saya masih safe, Pak Pendeta. Hati-hati jemaat, hati-hati kalimat ini. Jemaat kalau berkata seperti itu, hati-hati kalimat ini. Kenapa? Saudara mau tahu? Kita tidak tahu hukuman Tuhan itu datang kapan. Kita nggak tahu. Mungkin jemaat yang sedang mendengar khotbah hari ini, hukuman Tuhan sudah tiba 3 tahun lalu. Is it right? Hukuman Tuhan sudah tiba 2 minggu lalu. Hukuman Tuhan sudah tiba 2 hari yang lalu, Pak. Atau hukuman Tuhan akan tiba minggu depan. Atau tiba hukuman Tuhan akan tiba besok. Kita nggak tahu. Yang menjadi masalah amat krusial adalah kita tidak tahu hukuman Tuhan itu tibanya kapan. Kita tidak tahu, saudaraku. Dan kalau hukuman itu ditimpakan bagi kita, itu berat dan menyakitkan. Berat dan menyakitkan. Memalukan. Dan memporak-porandakan habis hidup kita ini, saudara sekalian. Itu loh masalahnya di situ. Jadi saudara-saudara sekalian, still kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pikiran mereka ingin melayani Tuhan, tapi tubuh insani manusia berdosa kayak kita ini melayani hukum dosa. Jemaat, dengar khotbah ini, simak dengan baik. Hening sejenak. Lihat dirimu masing-masing. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan itu, anak nggak tahu. Kokomu nggak tahu. Cicimu tidak tahu. Adikmu tidak tahu. Istrimu nggak tahu. Suamimu tidak tahu. Papa mamamu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan setan pun tahu. Dan engkau juga tahu. Baik yang melakukan tindakan dosa, jeratan dosa apapun seraku, Tuhan melihat dengan sangat jelas apa yang kita lakukan. Ada kesempatan buat kita. Peringatan itu melahirkan 3N. Sukses tidak? Pengampunan itu untuk menghidupkan 3N. Sukses enggak? Jangan sampai penghakiman itu baru menghidupkan 3N. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Jemaat menyimak khotbah ini dengan baik. Siapapun engkau dan saya, siapapun kita adalah kain merah. Kain merah kita seraku. Possibility buat dosa masih besar. Harus hati-hati. Oke, saudara sekalian. Saudara yang masih muda, saudara yang sebaya, businessman. Duniamu dunia yang sangat banyak pergaulannya. Yang banyak macam-macam orangnya. Banyak juga orang-orang yang tidak benar lingkungannya. Harus jauh lebih hati-hati. Duniamu yang keras, dalam lingkungan yang sangat keras, harus hati-hati. Dunia bisnismu yang banyak orang berbisnis yang tidak benar, kau harus hati-hati. Jangan terjerat di dalamnya. You are Christian. Kamu orang Kristen. Harus bisa mencerminkan sebagai murid Kristus, saudaraku. Harus berbeda dengan dunia ini. Supaya orang bisa melihat terang yang ada di diri kita. Jemaat sekalian. Oke? Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat khotbah ini sudah selesai dikhotbahkan, pada saat kita tenang sejenak seperti ini, coba simak dirimu masing-masing. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa.
Tapi ketika orang itu mengaku, ketika orang itu jujur mengaku dosa, bertobat, maka 3N-nya akan hidup dan dia akan berubah, mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Engkaukah itu orangnya? Atau engkau tidak peduli? Kalau engkau tidak peduli, firman sudah sampai. Suatu hari Tuhan memakai penghukuman, engkau tidak bisa berdalih. Kau tidak bisa mengelak lagi karena kebenaran itu sudah sampai kepada jemaat sekalian. Saudara sekalian, coba simak dirimu masing-masing. Masing-masing tahu kelemahan kita apa. Perhatikan diri kita masing-masing dari yang sangat muda, remaja, pemuda, sebaya, sampai kita yang sudah tua-tua. Hati-hati hidup, hati-hati hidup. Hari ini Tuhan ingin menghidupkan kita punya naluri. Tuhan ingin menghidupkan kita punya nalar. Tuhan ingin menghidupkan kita punya nurani untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup menjadi saksi bagi Kristus, untuk menjadi hidup, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Engkau mau jemaat? Kau mau? Lihat anak-anakmu, cucu-cucumu, kau punya adik, punya koko, punya cici. Jadilah teladan, jadilah contoh. Kesempatan masih sangat terbuka untuk kita regret and repent, untuk kita menyesali dan bertobat. Saudara-saudara sekalian, 1 menit kau berdoa masing-masing. Silakan. Di atas kayu salib, tangan Tuhan terbentang lebar. Segitu besar cinta Tuhan kepada engkau. Tuhan mengampuni pada saat engkau menyesali dan bertobat terhadap dosa-dosa yang sudah engkau lakukan. Dan engkau berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jemaat sekalian, perhatikan dirimu bagaimana engkau hidup. Ini khotbah sangat serius. Dosa itu serius di mata Tuhan. Oleh karena dosa, Tuhan mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa, Tuhan datang menebus kita. Tuhan Yesus, sekarang kami tertunduk di hadapan Engkau. Kami sadari siapa diri kami sesungguhnya. Kami adalah kain merah yang masih sangat mungkin berbuat hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Sangat mungkin kami commit sin, masalah hidden sin, masalah harta, tata, dan hawa nafsu. Itu bisa menjerat kami, Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami bertobat. Kami menyesali, kami bertobat. Sucikan kami, Tuhan. Layakkan kami, Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Engkau. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap umat-Mu yang tertunduk kepalanya. Engkau melihat ke dalam hati mereka yang paling dalam. Engkau memperbaharui naluri mereka. Engkau memperbaharui nalar mereka. Engkau memperbaharui nurani mereka, Tuhan. Supaya mereka mengerti firman-Mu hari ini. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka, ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat, ya Tuhan. Perbaharui, teguhkan, bersihkan, ya Tuhan. Layakkan untuk hidup seturut firman-Mu, Tuhan. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami.
Dan Tuhan Roh Kudus selalu menginsafkan kami akan dosa dan hidup untuk kebenaran sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.